Jadi kita pernah mendengar jin cara inupai bohong. Rasulullah mengatakan bahwa manusia juga mati, jin juga mati. Begitu mah jin yang dilahirkan di oroken, dilahirkan, kemudian berkembang sampai umur berapa, kemudian dia mati. Nah, di sini ayat yang akan kita baca, hadisnya itu tadi sudah dibaca ya. A'udzu bi'izzatika. Aku berlindung kepada kegagahanmu, kepada kekuatanmu, kepada kemahabijakanmu. Alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia mereka akan mati. Jadi kita pernah mendengar jin cara inupai bohong. Rasulullah mengatakan bahwa manusia juga mati, jin juga mati. Begitu mah jin yang dilahirkan di oroken, dilahirkan, kemudian berkembang sampai umur berapa, kemudian dia mati. Sama seperti manusia, isinya itu mereka tidak dibuat kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sarwa. Karena itu pada malam yang lalu saya mengatakan bahwa ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah jin tahu dibuat oleh Allah dengan bentuk seperti mereka itu? Jawabnya, seperti kita manusia tidak tahu mengapa dibentuk kita seperti ini. Maka dengan ayat itu Allah menjelaskan bahwa aku tidak membuat jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tahu tidak caranya? Kita tidak tahu cara melaksanakannya itu. Jin pun tidak tahu. Karena itu nanti kita akan membaca hadis di sini juga bahwa Allah mengutus Rasul untuk menuntun, untuk memberi petunjuk bagaimana melaksanakan tujuan hidup itu yang namanya ibadah tadi. Nah, karena itu kita akan melaksanakan tujuan hidup kita menurut ayat Quran tadi, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tuntunannya Allah mengutus Rasul. Ciri Rasul itu menerangkan hal-hal urusan gaib yang kita imani. Nah, Rasul itulah yang menuntun. Siapa? Menuntun manusia bagaimana ibadah kepada Allah itu. Menuntun jin bagaimana jin beribadah kepada Allah itu. Jadi jin ningali ka urang tak ayeuna ge meureun keur ngadarengkeun ya. Ayeuna ge keur ngadarengkeun. Anu jin anu ngaji mah henteu aya mah. Sedang mendengar, ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Itu diterangkan dalam surat Jin. Bahwa kami mendengar Qur'anan ajaba, alangkah indahnya Qur'an. Cek jin teh. Di antara kami ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Malahan sekian banyak daripada manusia, manusia, ada yang minta tolong kepada jin.
Yang jin itu sendiri mentertawakan, loh, kenapa minta tolong kepada aku? Padahal aku juga sama-sama dibuat dengan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Nabi nage eta gitu. Jadi jin oge salat duhurna 4 rakaat. Bulan puasana puasa. Kumaha cara puasana? Teu diterangkeun biasa gitu. Kumaha ini cerita ya sedikit nih. Saya mau pengingat. Jadi ada orang yang mengaku di rumahnya itu ada sejodoh jin. Sejodoh jin. Bisa disuruh kalau di kampung mah ini mah tenang pakai kerennya. Ini mah ngesian bak sana bisa disuruh itu suruh ini. Hanya para benate 3 hari sekali harus tulang hayam. Kita kudu tulang hayam. Malah ada seorang santri yang pernah belajar di sini budak teh. Bebeja. Saya pasihan entong. Sampai teh heureut dia selang 3 hari sok minta tulang hayam. Keur para jin teh gitu. Saya perhatikan karti ku anda. Mun cenah pasihan tong lain situ ini kenyang daging. Antara jin oge sih beda. Bekieu lagi ayam. Diberikan jeung dagingnya. Saya nanya kepada saya itu. Ya, cenah dibungkuskan diberikan jeung dagingnya. Teu datang deui. Teu minta dia. Tapi jadi ta budak teh. Nah, saya cenah teu datang deui tah. Nyuhunkeun deh. Ari pasikeun jeung daging nama. Nah, kitu nya jeung jinna pundung meureun geus. Nah, jama. Jadi ada saja. Aya jin saja jodoh. Jadi ada aya jaluna aya dikangna. Di masyarakat itu di mana itu teh? Di rumah itu, tidur itu di mana? Bapak ambil dirinya dah. Nah itu ya yang di sini sekali lagi ya. Saya belum puas ini sebetulnya mempelajari ini. Kalimat dia tak. A'udzu bi'izzatika. Aku berlindung dengan kemahagagahanmu. Alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia itu akan mati. Ada yang dilahirkan sampai umur tertentu kemudian meninggal. Dilahirkan sampai umur tertentu kemudian mati. Semua itu ku Allah dijadikan untuk ibadah. Gini ya. Ini agak lebaran. Kalau mereka itu beribadah mengikuti contoh Nabi, berarti ada berdiri. Berarti ada ruku. Ada bangkit dari ruku, ada sujud. Ada duduk. Ada salam. Menoleh kanan ke kiri. Bagaimana bentuk salat, cara salat yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Kalau berdasarkan ayat yang tadi bahwa jin pun oleh Allah dibuat untuk beribadah kepada Allah, cara ibadahnya Allah mengutus Rasul. Cuma Rasul baru tahu karena wahyu, bukan berjumpa. Ini ada satu hadis lagi ya begini. Namanya hadis ini.
pada katakan satu waktu lah ya. Rasulullah SAW setelah beres salat subuh tidak segera pulang. Tidak. Tapi berbicara dulu kepada mama. Tadi malam ada ifritan minal jin. Ada ifrit daripada golongan jin. Ifrit dari golongan jin. Yang sering diartikan ifrit itu jin bangor. Namun ayat jin bangor mun jin lungguh ke ayat. Kata anak ifritan minal jinni ngaganggu waktu aku melaksanakan salat malam. Tapi Allah menguatkanku sampai aku tidak terganggu dengan godaan itu. Bila tidak terhalang dengan ucapan permintaan Sulaiman saudaraku, aku akan menangkapnya dan aku akan mengikatnya di tiang masjid ini sampai kamu sekalian bisa melihat. Cuma tidak jadi aku lakukan karena aku ingat kepada doa Sulaiman, yaitu semoga Allah tidak memberikan kemampuan apa yang Allah berikan kepadaku kepada orang-orang yang kemudian setelahku. Antara lain bisa berbicara dengan binatang-binatang, bisa menyuruh dan memperkerjakan jin. Sampai Masjid Aqsa itu kan didirikan jin. Dirikan jin itu sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan Masjid Aqsa itu, dan jin tidak tahu Sulaiman sudah meninggal, gak apa-apa di kursi kerajaannya. Yang tongkatnya itu saking lamanya sampai ada rayap yang naik. Setelah jin itu tahu bahwa Sulaiman itu wafat, jin itu berhenti melaksanakan membangun Masjid Aqsa itu. Jadi saya pikir gening jin bisa ngebangun atas perintah Sulaiman. Tinggal pertanyaan, hari jin ngabangun pakai gambar deh. Yang ayah insinyur sipil lagi ayah mana sih pikirkan halaman bangunan sakit kemudian kira-kira kuat atau moal. Ini saya dengar ya, mudah-mudahan benar. Jadi fondasi Masjid Aqsa itu kan 3 meter. Jadi kira-kira sebarang bukan dalamnya 7 meter. Batu campur emas dan mutiara. Jadi kalau itu digali kemudian dikeluarkan seluruhnya, fondasi Masjid Aqsa itu bisa Palestina bisa menjadi negara kaya berpuluh-puluh tahun kemudian. Hanya dengan itu saja. Saya tadi cek beja lukan nyanten. Nah, kemudian hiji deui. Ada burung merpati memberitahu kepada Sulaiman di sana ada kerajaan. Kerajaan naon ngaranna teh? Bagusna. Sangar itu aja. Balkis atau Bilqis ya? Balkis. Kan Sulaiman tahunya itu dari burung. Artinya Sulaiman pun tidak tahu di sana ada kerajaan begitu hebat. Diberitahu oleh burung. Lalu Sulaiman ngirim surat dan diperintahkan kepada burung itu untuk disampaikan kepada ratu itu. Lalu dibaca dan di sini disebut innahu
min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tahu bahwa kejadian itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Begini Sulaiman itu. Ternyata jin bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam waktu yang amat singkat. Dipindahkan jeung ratu-ratuna. Kita bisa kagamar kumaha eta. Kita dipanggul kumaha. Istana jeung ratuna dipindahkan dalam waktu yang amat singkat. Yang saya baca di Quran dengan beberapa kitab tafsir itu, kalau ini tidak penting atau dengan sekedar tarik, untuk apa yang urusan begitu diwahyukan? Tapi kan diwahyukan ku Allah ka Rasul. Jadi di jerona teh aya naon gitu yang mesti kita pelajari.